Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Adi Setiawan dengan NIM 079, Silva Maharani dengan NIM 085, dan Welama Septian dengan NIM 107. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Andes Irzal Anderson MSI dan Bapak Heri Usmanto SPD MPD. Di sini kami akan membahas mengenai geostrategi Indonesia. Pengertian geostrategi dan geostrategi Indonesia. Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Geostrategi Indonesia merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan geostrategi Indonesia. Adapun tujuan dari geostrategi Indonesia yaitu yang pertama, menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional baik yang berbasis pada aspek-aspek ideologi, politik, sosial budaya, bahkan aspek-aspek alamiah. Kedua, menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam menegakkan hukum dan ketertiban, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial, dan adanya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Geostrategi Indonesia berasal dari kesadaran bahwa bangsa dan negara ini mengandung sekian banyak anasir-anasir pemecah belah yang setiap saat dapat meledak dan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era kepemimpinan Habibie, dapat disaksikan dengan jelas bagaimana hal itu terjadi beserta akibatnya. Tidak hanya itu saja, tatkala bangsa kita lemah karena sedang berada dalam suasana tercabik-cabik, maka serentak pula lah harga diri dan kehormatan dengan mudah menjadi bahan tertawaan di forum internasional. Disitulah ketidakberdayaan kita menjadi tontonan masyarakat internasional, yang sekaligus apabila kita sekalian sadar, seharusnya menjadi pelajaran berharga. Apabila dikehendaki agar hal itu tidak akan terulang lagi, maka jangan sekali-kali memberi peluang pada anasir-anasir pemecah belah untuk berkesempatan mencabik-cabik persatuan dan kesatuan nasional. Sentimen SARA yang membabi buta harus ditiadakan. Yang mayoritas harus berlapang dada, sedangkan minoritas haruslah bersikap proporsional tanpa harus mengurut dada. Sekali lagi terbukti bahwa pemimpin yang kuat dan disegani serta mengenal betul watak dari bangsa Indonesia amatlah diperlukan. Di lain pihak, masyarakat perlu menjadi arif serta pandai menahan diri dalam menghadapi provokasi maupun rongrongan atau iming-iming melalui money politics atas dasar adanya ancaman yang laten, terutama dalam bentuk SARA. Maka geostrategi Indonesia sebagai doktrin pembangunan mengandung metode pembentukan keuletan dan pembentukan ketangguhan bangsa dan negara. Kedua kualita yang harus dibangun dan dimanfaatkan secara konsisten itu tidaklah hanya ditujukan kepada individu warga bangsa, akan tetapi juga kepada sistem, lembaga, dan lingkungan. Masyarakat bangsa berikut segala prasarananya harus terus dibina keuletannya agar mampu memperlihatkan stamina dalam penangkalan terhadap anasir-anasir pemecah belah bangsa dan negara. Dapat diantisipasikan bahwa hanya anasir-anasir tersebut bersifat
laten atau hadir sepanjang masa, maka aspek atau kualitas keuletan haruslah dikedepankan. Pembinaannya pun perlu berlanjut agar setiap generasi yang muncul paham akan pentingnya kedua kualitas tersebut. Kita dapat saksikan bersama bahwa tiap generasi baru merupakan lahan yang subur bagi upaya-upaya yang tidak sejalan dengan visi kebangsaan. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kemajuan yang bersifat kebendaan, apalagi yang datang dari luar, saat ini lebih memiliki daya tarik terhadap generasi muda dibandingkan dengan hal-hal yang sifatnya falsafah dan konsepsional. Di lain pihak, masyarakat harus dibina ketangguhan atau kekuatannya agar secara aktif serta efektif mampu menghadapi bahaya atau ancaman yang sifatnya laten tadi. Setidak-tidaknya, secara bergotong royong dalam lingkungannya masing-masing, mampu mengkontain ancaman atau bahaya laten itu. Ketangguhan atau kekuatan bisa antara lain berupa keberanian dari massa masyarakat menghadapi apa saja yang mereka anggap dapat berpotensi sebagai anasir pemecah belah bangsa. Ini sudah barang tentu memerlukan kebersamaan dan kekompakan agar lebih efektif sebagai kekuatan penangkalan. Lalu ada fungsi geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi di Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek yang pertama, ketahanan pada aspek ideologi, kedua, ketahanan pada aspek politik, ketiga, ketahanan pada aspek ekonomi, keempat, ketahanan pada aspek sosial budaya, dan kelima, ketahanan pada aspek pertahanan dan keamanan. Sifat geostrategi Indonesia. Yang pertama yaitu bersifat daya tangkal. Bersifat daya tangkal ini dimaksud yaitu dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Lalu di sini ada konsepsi geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk penguasaan terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategis Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. Baik, selanjutnya itu implementasi geostrategi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan nasional. Wawasan Nusantara hendaknya diwujudkan dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku setiap warga negara maupun pemerintah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Geostrategi Indonesia dirumuskan dalam konsepsi ketahanan nasional yang merupakan pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam segala aspek kehidupan nasional secara terpadu, utuh, menyeluruh dengan berpedoman pada wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara pada kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat,
dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan hukum dasar geopolitik dan geostrategi dalam kerangka keutuhan NKRI Jakarta Suara Bebas halaman 1214 Sunardi RM 2004. Pembinaan ketahanan bangsa dalam rangka memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi geostrategi Indonesia yang pertama yaitu pada ketahanan nasional pada aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung, untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi yang diinginkan memerlukan pembinaan berbagai hal, yaitu antara lain: yang pertama, sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, ekonomi kerakyatan harus menghindarkan sistem free fight, liberalis, etatisme, dan monopolistis. Yang ketiga, struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keterpaduan antar sektor pertanian, industri, serta jasa. Yang keempat, pembangunan ekonomi memotivasi serta mendorong peran serta masyarakat secara aktif. Yang kelima, pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya senantiasa memperhatikan keseimbangan antara sektor dan antar wilayah. Lalu selanjutnya yaitu ketahanan nasional pada aspek sosial budaya. Ketahanan di bidang sosial budaya diartikan sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya tercermin dalam kehidupan sosial budaya bangsa yang mampu membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat yang rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera. Masyarakat tersebut haruslah mampu menangkal penetrasi terhadap budaya asing yang tidak sesuai kebudayaan nasional. Esensi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang demikian adalah pengembangan kondisi sosial budaya Indonesia di mana setiap warga masyarakat dapat merealisasikan pribadi dan segenap potensi manusiawinya berdasarkan Pancasila. Lalu selanjutnya ada ketahanan nasional pada aspek pertahanan dan keamanan. Ketahanan, pertahanan, dan keamanan yang diharapkan merupakan kondisi daya tangkal yang dilandasi oleh kesadaran bela negara seluruh rakyat dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan nasional, setiap warga negara Indonesia perlu: yang pertama, yaitu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non-fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan, tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan. Yang kedua yaitu sadar dan peduli akan pengaruh yang timbul pada aspek ipolek, sosbud, dan kap, sehingga setiap warga negara dapat mengeliminir
sehingga setiap warga negara dapat meminimalisir pengaruh buruk pada aspek-aspek tersebut. Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.